Tiap maghrib selalu ada anak kecil lari-larian dan mereka juga ketawa-ketawa. Dia ngerasa ada hal-hal yang janggal. Di tengah jendela rumah, seperti ada yang mengintip memakai kain putih. Teman kakakku ini ketawa-ketawa sendiri. Tapi karena gelisah, aku nggak bisa tidur. Bayangan orang lewat-lewat sama wangi melati. Tiba-tiba di bagian kasur atas, Tes. It's a podcast. Halo Komunite. selamat datang di spesial episode video podcast Dialog Komunikasi bersama aku, Hani, Komunite 2022. Dan aku Aisyah, Komunite 2022. Ais, gimana nih kabarnya? Aku baik aja sih. Kalau Hani gimana? Sebenarnya aku baik sih, cuman agak stres aja nih habis UAS. Oh, lagi stres ya. Nah, pas banget. Kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik banget buat para Komunite pasca UAS. Apa tuh? Di episode ini kita akan mengangkat tema horor. Video podcast kali ini dengan judul Exploring Komunite Supernatural Experience, kita akan membacakan cerita Komunite yang sudah disubmit melalui Google Form. Ngomong-ngomong soal horor nih ya, Hani suka nggak sih yang horor-horor kayak gini nih? Sebenarnya aku penakut banget sih. Cuman rasa penasaran aku tuh lebih tinggi daripada rasa takut aku. Jadi kalau diajak cerita horor-horor nih, aku sih gas aja. Kalau Hani kan takut ya Mas Ian ya. Kalau aku mah aku suka banget horor-horor yang kayak gini. Jadi kalau bisa dibilang aku tuh si jago horor deh. Nah, karena Ais kayaknya udah gak sabar nih, dan aku yakin Komunite juga udah pada penasaran kan. Langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Cerita 1 dikirim oleh Zaidan, Komunite 2021. Dikejar pocong saat jalan-jalan tengah malam. Waktu aku SMP, lagi jalan-jalan malam sama 3 temanku. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Awalnya biasa-biasa aja, gak ada apa-apa. Tapi, waktu aku sampai di perempatan, temanku melihat sekilas ada orang memakai kain putih berdiri di pinggir jalan. Wah, apa nih? Awalnya kami gak peduli. Tapi waktu jalan lagi, aku melihat sendiri pocongnya. Dan wujudnya benar-benar pocong lagi berdiri di belakang pohon pisang. Kami semua langsung lari. Setelah agak jauh dan dirasa aman, kami masih gelisah. Rasanya seperti ada yang mengikuti di belakang. Dan benar aja, di tengah jendela rumah, seperti ada yang mengintip memakai kain putih. Wah. Keesokan harinya, temanku yang pertama kali melihat pocong langsung demam 3 hari. Wah, serem banget sih. Aku juga pernah dengar cerita yang serupa. Kalau aku jadi dia, aku udah pingsan sih di tempat langsung. Aku nggak berani lari sih jujur, pasti bakalan nge-freeze. Iya sih. Cerita 2 adalah dari Yoga Komunite 2020. Dulu, di rumahku sering banget ada suara orang lari di lantai 2. Waktu dicek di atas, selalu nggak ada sumber suaranya. Awalnya kami sekeluarga pikir itu suara tetangga yang lagi ngerjain sesuatu. Tapi, akhirnya ketahuan waktu ada teman kakakku main ke rumah. Dia ngerasa ada hal-hal yang janggal. Kebetulan dia juga sensitif sama hal-hal gaib. Kagetnya, tiba-tiba teman kakakku ini ketawa-ketawa sendiri. Tapi suaranya kayak anak kecil. Akhirnya, kami panggil tetangga yang paham hal-hal gaib buat keluarin makhluk itu dari teman kakakku. Singkat ceritanya, ternyata suara lari-lari itu dari sosok anak kecil di lantai atas. Dia juga sering sembunyiin barang-barang di rumah. Biasanya, juga kalau ada tamu, terus kita lagi tidur, sosok ini suka bangunin kita. Sebenarnya, dia baik, tapi juga kadang usil. Sampai sekarang juga dia masih ada dan aku masih sering dengar suara-suara dari dia. Kalau anak kecil, aku sering sih dengerin cerita-cerita kayak gini. Aku jadi inget di rumah aku dulu, waktu masih ada kayak kebun belakang itu di rumah aku, juga setiap maghrib selalu ada anak kecil lari-larian dan mereka juga ketawa-ketawa. Ih, aku jadi merinding. Lanjut ya. Lanjut aja. Cerita ketiga dikirim oleh inisial TY, Komunite 2022. Kejadian waktu SMA. Jadi waktu itu aku kan sekolahnya asrama. Nah, sekamar ada 6 orang. Kalau asrama kan pasti biasanya pakai kasur yang bertingkat. Kebetulan
Aku kasur di bawah dan posisi aku tidur itu bisa ngeliat ke arah cermin. Cerminnya itu lumayan besar. Nah, waktu itu tengah malam, teman-temanku udah tidur semuanya. Lampu kamar juga udah dimatiin. Ini pertama kalinya aku susah tidur karena gelisah. Bukan karena gak ngantuk, aku udah ngantuk banget. Tapi karena gelisah, aku gak bisa tidur. Rasa gelisahnya kayak no reason gitu. Aneh pokoknya. Wah, kenapa nih kira-kira? Gak tau ya. Aku mutusin buat paksa tidur, tetap gak bisa. Dan setiap aku buka mata, pandanganku selalu langsung ke cermin. Nah, sampai akhirnya mataku tuh gak bisa lepas dari cermin. Jadi ngeliat cermin itu terus. Karena cerminnya gede, aku bisa lihat bagian kasur atas. Lumayan lama aku ngeliat ke cermin itu, tiba-tiba di bagian kasur atas atau di kasur temanku di ujung temboknya yang nempel di tembok atas ngebentuk sesuatu yang besar banget. Rambutnya panjang, hitam, bajunya putih. Mukanya abstrak banget. Kayak aku tahu siapa itu. Wujudnya bukan kayak manusia yang bentuk tubuhnya udah jelas kelihatan gitu. Tapi bentuknya tuh kayak dari sekumpulan asap, terus ngebentuk sama bajunya dia warna putih. I don't know, tapi itu karakteristiknya mirip sama Miss K. Wah, dia ini cukup di mana-mana ya. Iya, Miss K. Aku sudah cerita ini ke saudara, temen, bahkan ke orang yang emang berpengalaman sama makhluk gaib. Dan katanya itu emang beneran. Sosok itu memperlihatkan wujudnya ke aku. Dan aku kan juga termasuk orang yang suka nonton channel YouTube horor. Nah, yang aku tahu wujud dari mereka itu emang bentuknya kayak dari sesuatu yang abstrak. Contoh kayak asap itu tadi yang tiba-tiba ngebentuk bagian rambut, baju, dan lain-lain. Pada akhirnya aku asumsikan itu Miss K. Ini merinding banget sih kalau ceritanya ini. Ya aku baru tahu jujur kalau misalkan Miss K itu bisa terbentuk dari sesuatu gitu. Selama ini aku dengerin cerita orang tuh dia langsung menampakkan dirinya gitu, entah di atas pohon atau di sudut ruangan. Tapi kamu bisa ngebayangin nggak sih kalau misalnya tiba-tiba kamu bangun tidur gitu ya, malam-malam tiba-tiba depan kamu ada asap-asap gitu yang abstrak, terus jadi Miss K. Nggak berani. Aduh, aku langsung tidur lagi itu pasti. Aku akan paksakan melek apapun yang terjadi. Oke, kita lanjut ke cerita keempat. Cerita keempat dikirim oleh Community 2021, Riz. Kejadiannya waktu aku habis rapat di gazebo Raden Patah. Kebetulan selesainya sekitar jam 1 malam. Pas sampai kos, aku baru sadar kalau kunci kos nggak ada. Posisinya udah jam 1:30 pagi. Akhirnya aku balik ke gazebo Raden Patah sendirian karena teman-teman aku udah pada tidur dan pada takut juga. Situasi di Raden Patah lampunya udah dimatikan semua. Aku cuma bermodal senter HP, karena feeling aku udah gak enak. Aku telepon teman aku buat nemenin. Takutnya ada kejadian-kejadian aneh. Waktu masuk gazebo, aku udah gak fokus karena beberapa kali dengar suara tangisan, bayangan orang lewat-lewat, sama wangi melati. Ini dia udah diincar gak sih? Ini udah tanda-tanda ada gitu ya. Aku ngobrol sama teman di telepon buat mengalihkan pikiran dari situasi di sana. Untungnya nggak lama kunci kosnya ketemu. Pas balik ke parkiran, aku lihat ada orang duduk di gazebo luar dan posisinya depan-depanan sama motor aku. Tapi posisi orang itu duduknya menyamping ke arah gerbang veteran. Selama aku liatin, orang itu aneh. Wujudnya menyerupai perempuan, tatapannya lurus ke depan, duduk diam terus, nggak ada pergerakan sama sekali. Waktu itu aku ngebatin, kalau emang mau nunjukin diri, tunjukin aja. Aku tahu kamu sadar aku di sini. Gak lama setelah mikir gitu, sosoknya nengok ke arah aku. Mukanya rata, cuma ada mulut yang posisinya menyeringai sambil ngeluarin darah. Merinding. Aku langsung matiin telepon, terus ngebut pulang. Di perjalanan, aku cuma bisa doa karena takut diikutin. Untungnya aku sampai kos dengan selamat dan nggak diikutin. Wah, ternyata banyak banget ya komunitas yang punya cerita horor. Iya, apalagi cerita yang terakhir tadi itu bikin merinding banget sih. Dan aku baru tahu itu urban legend punyanya UB. Sama. Oke, terima kasih ya buat para komunitas yang telah mengirimkan cerita-cerita kalian ke channel11.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram channel11.com, Spotify Dialog Komunikasi, dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube Himanika.
Nah, buat komunitas nih yang hobinya pulang malam-malam sendirian lagi, hati-hati ya, mereka bisa aja ngikutin kamu loh. Kenapa nih? Kru, tolong lampunya mati. Buru, cepetan. Takut. Tuh. Aku Hani, Aku Aisyah. pamit dari Ruang Dengar Dialog Komunikasi.